Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi seluruh jemaat yang ada di gereja maupun yang berada di rumah. Yakini dan imani, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Rohnya yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ku ambil alih seluruh hidupku, menyatamu, menyangkamu. Rohmu yang hidup, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku, menyatamu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh. Oh haleluya, di hadiratmu, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyatamu, menyembahmu. Rohmu yang hidup, oh haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di hadiratmu kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, di altar, di altar. Oh ku menyembahmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati. Terima kasih Tuhan, untuk jalanmu, berserah penuh. Oh haleluya, di hadiratmu, di
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur Yesus atas rohmu, atas kuasamu. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Bersyukur buat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kau perbuat dalam kehidupan kami, itu baik adanya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami menyembah-Mu. Pagi ini kami memuliakan nama-Mu. Pagi ini kami bersungguh di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Hanya Engkaulah nama segala nama ya Bapa. Hanya Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang tahu setiap permasalahan kami, setiap keinginan kami, setiap kerinduan kami. Pada pagi hari ini, apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menjawabnya. Engkau sudah memulihkannya. Mukjizat-Mu terjadi pada pagi hari ini di tempat ini, di rumah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kita akan pujian, serahkanlah. Saya ulang semua pada hari ini. Apakah kau payah mencari-cari? Oh, terima kasih Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau lelah berkeliling? Apakah kau lelah? Bawalah segala, Bawalah segala
Bawalah segala susah. Bawalah segala susah Pada kaki Yesus serahkanlah. pada kaki Yesus, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala serahkan pada Yesus, biarkan hati luka menjadi suka. Tak pernah dia janji hadikan tanah. Tak pernah dia janji hari Tak pernah dia janji pasti akan hujan. tak pernah dia janji pasti Tapi dia berjanji. tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan Bila topan badan melanda bumi, serahkanlah. serahkan pada Yesus segala kebanyakan serahkan pada Yesus, biarkan hati segala luka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala kebanyakan serahkan pada Yesus, biarkan hati segala luka menjadi suka. Biarkan hati segala luka menjadi suka. Biarkan hati segala luka menjadi suka. Haleluya. Jangan segala cita-cita menjadi sukacita yang luar biasa. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Kita akan pujian manis kau dengar. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Yesus selama aku hidup Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku, Aku hendak aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. selama aku hidup.
pagi. Selamat beribadah, baik yang ada di gereja saat ini dan juga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Ya, seumur hidup baru pernah kita alami hal yang demikian ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang dihimbau oleh pemerintah supaya kita beribadah di rumah. Tapi kita percaya Firman Tuhan katakan bahwa di mana 2-3 orang berhimpun, di situ Tuhan ada. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala untuk saya melayani Firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita buka dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya beri tema Firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Menanti adalah satu pekerjaan yang membosankan bagi setiap orang ya. Apalagi kalau dalam keadaan sukar sulit, kita maunya ketika kita meminta tolong kepada seseorang atau meminta tolong kepada Tuhan, maka segera Tuhan menjawabnya. Ya. Tapi Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu menjawab, ada kalanya langsung dia jawab, tetapi ada kalanya juga Tuhan ya, suruh kita menanti, ada proses baru kita mendapat jawaban Tuhan. Apalagi dalam kondisi hari-hari ini ya, seluruh dunia dilanda oleh virus yang luar biasa dan semua sedang berdoa supaya kalau bisa Tuhan pulihkan keadaan bangsa ini, bahkan pulihkan keadaan kita, hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita. Tetapi saudara, kita melihat kok sepertinya tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Tetapi Firman Tuhan katakan ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi walaupun kita menanti rasanya udah capek, udah lelah, tetapi Firman Tuhan nasihatkan kita harus tetap menantikan Tuhan. Ya. Kita sudah berdoa, tetapi belum ada jawaban. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap menantikan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Saya lihat di Alkitab, apa alasan Tuhan menyuruh kita menantikan Tuhan? Ada banyak alasan, tapi saya lihat ada 2 alasan yang sangat mendasar. Pertama, Firman Tuhan katakan bahwa Allah buat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya saudara, waktu Tuhan beda dengan waktunya kita. Jadi kita harus tetap menantikan pertolongan Tuhan. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Kalau kita manusia maunya amin, langsung kita dapat pertolongan Tuhan. Tapi waktunya Tuhan beda. Yang kedua, alasan yang kedua, Mazmur 25 ayat 3a dikatakan apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Nah, ini yang menjadi dasar kita menantikan Tuhan. Karena Tuhan punya waktu tersendiri untuk menolong kita. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan
tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Berarti nanti Tuhan akan memberi jawaban bagi kita, pertolongan bagi kita. Nah, saya melihat lagi saudara, selain dua alasan ini saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk menantikan Tuhan saudara. Berarti di dalam penantian itu saudara, ada ya, berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Saya lihat ada tiga berkat. Ya, karena waktu kita sangat singkat, saya usahakan ya untuk mempercepat firman Tuhan ini. Ada 3 berkat bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pertama, berkat kekuatan baru. Sesuai dengan Yesaya 40 ayat 31 bagian A ini. Ya, berkat pertama yang kita dapat dari Tuhan adalah apa? Kita mendapat kekuatan baru. Amin. Ini berkat yang lebih dari, saya mau katakan lebih dari uang, lebih dari materi. Orang punya uang banyak, harta banyak, tapi kalau dia nggak ada kekuatan, dia sakit-sakitan, itu bukan berkat. Jadi kekuatan ini merupakan berkat yang Allah janjikan bagi kita yang menantikan Dia. Walaupun masalah bertubi-tubi kita hadapi saudara, tetapi firman Tuhan kata bahwa orang yang menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi dia. Pagi hari ini kita masih boleh bangun, kita masih sehat, kita masih bernapas, kita masih kuat, kita masih beribadah. Semua ini dari mana saudara? Semua dari Tuhan, amin. Semua dari Tuhan. Karena kita menantikan Tuhan sehingga Tuhan selalu beri kekuatan baru bagi kita. Kalau bukan Tuhan yang beri kekuatan, nggak tahu lagi. Mungkin kita nggak bisa melewati 1 minggu. Jangan 1 minggu, 1 hari pun nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ya, firman Tuhan dikatakan ayat 29 dan 30 dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, masalah hidup ini kadang-kadang membuat kita lelah, membuat kita hilang semangat, membuat kita tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi jatuh dan tersandung. Jadi masalah saudara, orang muda aja saudara bisa jatuh, tersandung, bisa patah semangat, bisa saudara hilang kekuatannya, apalagi orang yang tua. Tetapi di dalam Tuhan ada perbedaan, amin saudara. Orang yang menantikan Tuhan, Tuhan janjikan, entah dia muda, entah dia tua, Tuhan akan beri kekuatan baru bagi dia, sehingga dia dapat menanggung segala beban persoalan yang datang dalam hidupnya. Kita nggak tahu sampai berapa lama ini wabah penyakit ini tetap ada di dalam bangsa kita ini. Tapi percayalah, Tuhan selalu beri kekuatan baru bagi kita. Dikatakan bahwa kekuatan itu seperti burung Raja Wali. Ya, burung Raja Wali itu salah satu yang terkenal dalam dirinya adalah apa? Kedua sayapnya yang besar itu. Ketika ada angin badai, kedua sayapnya yang besar itu dia terbang naik tinggi, dia mengatasi angin dan badai itu. Ya. Saya mau katakan, kekuatan kita bukan materi, bukan uang dan lain sebagainya. Tapi kekuatan kita adalah firman Allah dan Roh Kudus. Amin saudara. Kedua sayap burung dasar itu kita katakan firman Allah dan Roh Kudus, yang adalah sumber kekuatan baru bagi kita. Makanya kita harus renungkan firman Tuhan. Kita harus penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita lihat kekuatan baru itu Tuhan akan anugerahkan kepada kita hari lepas hari, sehingga kita tidak kalah terhadap masalah, tetapi kita yang mengatasi masalah. Amin saudara. Kita kuat dan kita menang atas setiap masalah. Paulus katakan apa? Dia dapat menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Ya. Jadi kekuatan kita tak lain tak bukan adalah firman dan Roh Kudus. Berkat yang kedua bagi orang yang menantikan Tuhan. Ya. Berkat yang kedua orang yang menantikan Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 10.
lihat Wahyu pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, yaitu Yesus, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wow, ini jaminan yang luar biasa buat kita, saudara. Dikatakan apa, saudara? Orang yang tekun, karena engkau menuruti firman-Ku. Orang yang menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Yesus. Firman Tuhan kata bahwa ada jaminan perlindungan bagi dia. Baik dirinya, keluarganya, rumah tangganya, usahanya, pelayanannya, dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan jamin memberi perlindungan bagi kita. Selama virus corona ini melanda bangsa kita, saya selalu berdoa, Tuhan lindungi keluarga saya, lindungi jemaat Tuhan yang Tuhan pasti akan kami melayani mereka. Dan sampai hari ini memang Tuhan buktikan perlindungannya. Tidak ada yang kena penyakit apapun. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Ya. Kita melihat saudara, memang ayat ini saudara, ya, firman Tuhan ini ya dan amin saudara. Ya. Firman Tuhan kata bahwa dikatakan apa? Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi walaupun kita orang percaya, tetapi kita masih di bumi ini, berarti dampaknya juga kita alami, saudara. Tapi Tuhan buat perbedaan, amin, saudara. Tuhan buat perbedaan. Orang yang menantikan Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Ada perlindungan khusus buat orang yang menantikan Tuhan. Orang yang taat tekun menantikan Tuhan. Ini baru saya renungkan, saudara. Ini baru satu virus, saudara. Dunia udah ketakutan, saudara. Belum digabung dengan virus-virus yang lain, saudara. Nah, kalau kita lihat Wahyu pasal 3:10 ini, akan datang lagi pencobaan yang akan melanda bumi ini lebih dahsyat daripada virus yang sedang melanda dunia ini. Tetapi kita tetap berpegang firman Tuhan ini. Pencobaan apapun, Tuhan kita lebih besar, amin. Tuhan kita mampu melindungi kita, sehingga kita semua aman. Ini janji Tuhan, saudara. Kalau manusia yang berjanji hari ini, besok bisa berbeda. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti ya, Dia akan genapi dalam hidup kita. Jadi janji ini, saudara, bagi orang yang taat kepada firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan. Saya lihat juga ada ayat mendukung tentang perlindungan Tuhan ini, saudara, di dalam Mazmur 34. Daud ini, saudara, seorang yang menantikan Tuhan. Daud ini hidupnya penuh dengan banyak tantangan, walaupun dia itu setia kepada Tuhan, tetapi dia selalu mengalami perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dalam perlindungan Tuhan itu, saudara, juga ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Luar biasa, saudara. Ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Mazmur 34 ayat 7 sampai 11 dikatakan apa? Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar dan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ada malaikat yang melindungi kita, saudara. Amin, saudara. Walaupun kita nggak lihat dengan mata jasmani, tapi malaikat itu semuanya ada di setiap sekeliling kehidupan kita. Makanya ada lagu katakan apa? Di sekelilingku apa, saudara? Ada Tuhan. Apalagi kalau saat dalam ancaman, bahaya, Tuhan kata bahwa apa? Orang yang tertindas berseru, Tuhan dengar dan menyelamatkan, dan ada malaikat yang berkemah. Untuk apa dia berkemah? Dia melindungi kita, saudara. Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Ya.
Jadi Tuhan kirimkan malaikat untuk melindungi kita. Ayat 9 dikatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang apa saudara? Berlindung padanya. Kata berbahagia dikata diberkatilah orang yang berlindung padanya. Ada berkat perlindungan dan ada berkat-berkat lainnya, saudara. Nah ini kita lihat berkat lainnya dikata apa? Ayat 10 sampai 11. Ya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Waktu virus corona ini melanda bangsa kita ini, saudara, lalu nggak ada ibadah hari Minggu, saudara. Wow, nggak bayangin. Secara manusia ya, hamba Tuhan itu makan kan dari pemberitaan firman Tuhan. Gimana caranya, Pak? Sampai-sampai ada seorang anak Tuhan telepon saya, dia bilang, bagaimana Om Nesi? Gimana? Ibadahnya bagaimana? Ya kan dihimbau untuk ibadah di rumah, jadi udah kita ibadah keluarga aja. Lalu bagaimana dengan kehidupan hari-hari? Saya, Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Walaupun nggak ada ibadah, nggak ada kolektif, tapi Tuhan pelihara. Amin, saudara. Ada perlindungan dan ada pemeliharaan Tuhan, saudara. Tuhan jamin, saudara. Lalu dia sarankan kepada saya, ya kalau bisa apa, himbau kepada jemaah supaya transfer aja perpuluhan dan kolektif dan sebagainya. Saya bilang, aduh, gimana ya? Sedangkan jemaat pun dalam keadaan susah. Jemaat yang saya layani banyak yang apa? Sudah pensiun. Ada yang nggak punya kerjaan. Saya bilang, wah, saya berdoa aja. Saya ini hambanya Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Tuhan pasti pelihara saya. Tiba-tiba ada WA datang, ambil sembako. Sampai hari ini, setiap saat itu selalu dihimbau, ambil sembako sini. Tiba-tiba ada yang datang dengan mobil, dengan motor, antar sembako. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Orang yang menantikan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Sampai-sampai saudara, hari kemarin, saudara, siang-siang saya sudah lagi maling-maling, saudara. Memang Tuhan itu ada ayat mengatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan itu orang setia kepada Tuhan, saudara. Waktu dia tidur pun Tuhan berkati dia. Saya tidur baring-baring, saudara, sambil nonton. Tiba-tiba ada WA begini, Om, boleh nggak minta nomor rekeningnya? Oh boleh aja, kalau memang minta nomor rekening, kasih. Tapi sebelum saya kasih, saya ketik, terima kasih ya, Tuhan balas memberkati dengan berlimpah. Tetapi Om mau nanya, ini siapa ya? Dia sudah transfer, saya WA dia nggak dibalas, saya telepon dia nggak dibalas, langsung hilang nomornya. Misterius, saudara. Saya bilang, oh Tuhan, berarti ini dari Tuhan. Amin, saudara. Tuhan kalau mau pakai seseorang untuk berkati kita, saudara, saudara nggak usah pikir. Makanya Alkitab katakan bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu semua disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Sehingga Daud katakan apa? Singa-singa muda boleh mati kelaparan. Singa itu adalah raja hutan, saudara. Dia mau apa aja bisa dapat. Tapi kalau dalam masa kekeringan, saudara, dia bisa lapar. Dia tidak bisa dapat menangkap mangsanya. Dia bisa lapar. Tapi orang yang menantikan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan jamin hidup kita. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kita nggak usah takut, saudara. Amin, saudara. Walaupun nanti pencobaan lebih dahsyat lagi, tapi pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan janji orang yang menantikan Tuhan, Tuhan beri kekuatan baru. Yang kedua, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Karena waktunya, ya, yang terakhir. Ibrani pasal 9 ayat 28. Kalau
Kalau dua hal yang tadi itu jaminan secara jasmani, saudara. Tapi dalam Ibrani ini, orang yang menantikan Tuhan, ini jaminan hidup kekal. Tuhan akan anugerahkan kepada dia. Ibrani 9 ayat 28. Mari sama-sama baca, 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, yaitu kedatangan yang kedua, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Wow, ini yang dahsyat ini dalam janji Tuhan. Jadi kita tetap menantikan Tuhan selalu, walaupun semakin menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, cobaan makin dahsyat, makin besar, saudara. Tapi jangan sampai kita undur dari Tuhan. Amin, saudara. Tetap menantikan Tuhan. Karena apa, saudara? Dia akan menganugerahkan keselamatan kekal bagi kita yang menantikan Dia. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi berkat bagi kita untuk terus maju dalam Tuhan. Karena Tuhan kita baik adanya. Sungguh pagi ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan sangat berbahagia, bersukacita karena Tuhan teguhkan kami, hiburkan kami, memberkati kami lewat ibadah ini, baik lewat pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin bukan hanya kami yang ada di dalam rumah Tuhan, bukan hanya kami yang ada di dalam gereja, tapi kami percaya saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti acara ini pun mereka berbahagia, mereka bersukacita karena kami memiliki firman dan Roh Kudus yang sama, yang memberi kepuasan kepada kami, yang memberi kepastian kepada kami, memberi kemenangan kepada kami. Tuhan, itulah harapan kami. Maka kami percaya saat ini, kami berdoa di sini, Tuhan sedang ulurkan kedua belah tangan-Mu Tuhan, tumpangkan atas jemaat Tuhan yang sedang mengikuti acara ini, mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga dari dalam kedua belah tangan-Mu itu mengalirlah sukacita, mengalirlah damai sejahtera, mengalirlah panjang umur, mengalirlah kekayaan, kemuliaan, kehormatan, mengalirlah kekuatan, kemenangan, supaya semua yang mengikuti acara ini Tuhan ada di dalam kemenangan, ada di dalam penghiburan, ada di dalam kekuatan ya Tuhan, untuk membuat kami makin hari makin terbang tinggi, makin hari makin Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang semua yang mengikuti acara ibadah ini, tambahkan iman, kasih, dan pengharapan kami, teguhkan iman, kasih, dan pengharapan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami tetap teguh di dalam Tuhan, sampai langkah terakhir kami masing-masing, dan keselamatan yang Tuhan hidup kekal, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, pada saatnya Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami bersukacita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Dan semua yang sudah mengikuti ibadah ini, Tuhan yang tahu setiap pergumulan-pergumulannya, maka Tuhanlah yang menjadi jawaban pada pagi hari ini. Siapapun kami, karena kami beriman kepada Tuhan yang sama, namanya Yesus Kristus, maka pasti Tuhan memberi jawaban yang sama kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah tetap kendalikan hati dan pikiran kami, supaya hati kami tetap rindu akan Engkau. Hati dan pikiran kami tetap rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, supaya di jam-jam hari-hari yang akan datang kami tetap mengikutinya, dan tetap persiapkan pelayan-pelayan Tuhan untuk jadikan saluran berkat di jam-jam ibadah kami ya Tuhan. Apabila sebentar kami yang beribadah masing-masing pulang, Tuhan tetap sertai dan lindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan sukacita,
dan sepanjang minggu ini Tuhan, dalam aktivitas jemaat Tuhan, baik yang Tuhan di dalam rumah atau mungkin di kantor dari Tuhan, tetap sertai dan lindungi, dan Tuhan tetap memberi keberhasilan, keberuntungan, perlindungan Tuhan tetap berlaku atas umat-umat-Mu Tuhan. Dijauhkan umat-umat-Mu dari virus corona ini Tuhan, dijauhkan dari segala virus, penyakit macam-macam, biarlah semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dan semua tetap penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah seluruh jemaat Tuhan tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan, tetap hidup memandang saja kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan sudah jadikan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati baik dalam pribadi, dalam pelayanan, dalam keluarga. Demikian juga yang hadir pada pagi hari dalam rumah Tuhan, dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, apapun Tuhan, semuanya Tuhan memberkati. Korban persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, baik langsung maupun melalui transfer, dan juga sepersepuluhan yang jemaat Tuhan melakukannya, semuanya doa kami, Tuhan bukalah segala tingkap-tingkap langit dan curahkanlah segala berkat, baik jasmani maupun rohani, dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, dan segala kehidupannya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sebagaimana doa-doa yang kami sudah naikkan untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Pasti tepat pada waktunya Tuhan, semua akan dipulihkan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, tetap melindungkan janji-janji Tuhan. Sebab janji Tuhan membuat kita tidak rasa takut, tidak rasa cemas, tidak rasa khawatir, karena demikianlah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menerima berkat damai sejahtera daripada Bapa di sorga, kecintaan kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.